mengusulkan prospek bagi Ketua RT, Ustadz, Ustazah, pelaku usaha dan marbot Kota Palembang. Pak Sekda, dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan kepada Bapak melaporkan bahwa BP Jam Sostek kantor cabang Palembang ini membawahi satu kota Palembang, kemudian 4 kabupaten Musi, Banyuasin, Kabupaten Oki dan OI. Alhamdulillah, walaupun di era pandemik ini sepertinya proyek-proyek konstruksi itu tetap berjalan, sehingga peserta dari jasa konstruksi ini lebih kurang ada 951.000 yang terdaftar di kantor cabang Palembang. Terakhir ada 258 Pak pekerja informal itu dari perwakilan tiap kecamatan, baik itu RT, Ustadz, Ustazah atau pelaku usaha dan marbot di seluruh kecamatan di Kota Palembang itu diberikan perlindungan. Mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat kepada semuanya, pada peserta. Dan pada kesempatan ini kami mohon kepada Bapak Sekda nanti berkenan untuk memberikan penyerahan kartu peserta secara simbolis kepada peserta kita, dan selanjutnya juga mohon arahan. Namun ada kaitannya dengan pekerjaan. Kalau terjadi kecelakaan, diberikan pengobatan perawatan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan biaya tanpa batas sesuai dengan kebutuhan medis, berapapun diberikan layanan, asalkan memang secara eligibilitas itu memang benar peserta kita, itu diberikan layanan. Kalau di rumah sakit pemerintah itu kelas 1, rumah sakit swasta menyetarakan dengan kelas 1-nya pemerintah. Kemudian ada santunan, kalau terjadi kecacatan ada santunan cacat, baik itu cacat sebagian tetap, kemudian total tetap ataupun meninggal dunia. Kalau meninggal dunia 48 bulan upah yang diberikan. Kemudian juga ada santunan perkalanya 500.000 selama 2 tahun yang dibayarkan secara lamsam, dan juga biaya pemakaman 10 juta beserta beasiswa kepada anak, ya 2 orang anak dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Jadi kalau di total untuk beasiswanya satu anak lebih kurang 174 juta. Jadi dengan 16.800 tadi manfaat yang diberikan cukup baik, dan setiap waktu tentunya secara periodik akan diberikan manfaat yang lebih kepada peserta, karena kami ini tidak persero lagi Pak, jadi sebagai badan hukum publik itu tidak profit oriented dan tidak memberikan dividen kepada negara, sehingga dana yang terkumpul dan juga hasil pengembangannya dikembalikan kepada peserta dalam bentuk manfaat. Demikian. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan ini Pak, memang kita cukup tertarik dengan program dari BPJS Ketenagakerjaan. Maka dari itu Pak Altur, kita sebagai ISNU cukup peduli, dan kita ingin juga sesuai dengan sharing dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan, kita menjadi pelopor lah Pak, pelopor sebuah gerakan nanti di kalangan organisasi lain. Maka dari itu ini adalah awal yang baik. Sebenarnya ini memang mandiri Pak Jen, pengurus ISNU, setelah kami sampaikan coba kita rembukan, memang ada yang sedikit ekonominya mapan, rembukan bersama-sama untuk membantu masyarakat marginal ini. Ada marbot, ada ketua RT dan para pekerja informal. Alhamdulillah teman-teman, sahabat-sahabat kami dari pengurus ISNU bisa merespon ini dengan baik. Makanya di bulan November dan Desember ini kita mandiri. 7494 dengan pekerjaan yaitu sebagai ketua RT. Kartu diserahkan langsung oleh Bapak Ratu Dewa selaku Ketua ISNU dan juga Sekda Kota Palembang.
Selanjutnya bersiap-siap Bapak Hadi Suprayitno 247, yaitu pekerjaan sebagai pekerja informal yang akan diserahkan oleh Bapak Zain Setiadi selaku Kepala Kantor Cabang Palembang BP Jam Sostek. 807411 dengan pekerjaan sebagai pekerja informal yang akan diserahkan oleh Bapak Altur Febriansyah. Ustazah Tugio. Yaitu sebagai peserta bukan penerima upah almarhum Tugiem dengan ahli waris mendapatkan santunan jaminan kematian sebesar 42 juta rupiah. Ustazah Siti Al-Kunriyah sebagai peserta bukan penerima upah dengan total jaminan kematian. Kegiatan pagi hari ini adalah kebetulan saya selaku Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kota Palembang ingin peduli dengan para masyarakat marginal karena ini adalah programnya Jam Sostek, maka kita juga secara mandiri menghimpun dari mulai marbot, ketua RT dan pekerja informal. Kita berikan bantuan selama untuk 2 bulan ke depan tadi, November dan Desember. Maka dari itu kita ingin peduli dalam hal ini kepada masyarakat yang tidak mampu tadi. Dan yang kedua adalah kami ingin jadi organisasi Badan Otonom NU penggerak utama dalam rangka kita peduli terhadap masyarakat marginal yang dapat santunan dari PT Jam Sostek. Juga ke depan juga akan terus kita upayakan kegiatan-kegiatan serupa ini. Kita akan menghimpun baik dari sisi institusi yang ada maupun dari sisi personal. Jadi ISNU kerjasama dengan Disnaker pemerintah kota akan membuat database sehingga ini bisa menjadi referensi dari orang yang akan memberikan bantuan dari baik itu dari lapor, ketua RT dan juga para pekerja informal lainnya. Itu substansi yang penting itu. Untuk sementara yang kita serahkan di angka 258 yang tersebar dari 107 kelurahan dan 18 kecamatan, 3 komponen tadi. Dan ini juga akan terus kita verifikasi data dan kita validasi dari data yang masuk ke ISNU Kota Palembang. Kesempatan ini saya mewakili BP Jam Sostek Kantor Cabang Palembang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Ansar Dewa MSI, Sekretaris Daerah Kota Palembang selaku Ketua Ikatan Sarjana NU Kota Palembang yang telah mensupport program BP Jam Sostek dengan memberikan perlindungan kepada pekerja informal, baik itu ustadz, ustazah, pengurus RT dan pelaku usaha informal se-Kota Palembang. Pada kesempatan ini baru sekitar 258. Tadi beliau juga menyampaikan akan terus berupaya memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja yang ada di Kota Palembang, baik itu peserta penerima upah maupun bukan atau pekerja informal. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Ratu Dewa MSI. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.